terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa desa di wilayah Kecamatan Cisarua menggelar vaksinasi massal yang bekerja sama dengan tim kesehatan Puskesmas Cibulan. Salah satu desa yang melaksanakan vaksinasi massal ini yakni Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ada pemandangan unik dalam kegiatan vaksinasi massal di Desa Kopo yang dilaksanakan Selasa pagi 27 Juli 2021. Uniknya, setiap warga yang mendaftarkan diri untuk divaksin, apabila mereka tidak sempat untuk sarapan di rumah, pemerintah Desa Kopo telah menyiapkan sarapan berupa bubur kacang hijau. Bahkan, di meja pendaftaran yang pertama petugas menyarankan untuk mengambil 1 gelas bubur kacang hijau untuk mengisi perut bagi warga yang belum sempat sarapan pagi. Selain itu, Satgas COVID-19 yang bertugas di meja pertama juga menyiapkan hand sanitizer dan masker serta alat pengecekan suhu tubuh sebagai sarana protokol kesehatan. Warga Desa Kopo yang sebelumnya mendapat informasi dari Ketua RT masing-masing mengenai kegiatan vaksinasi massal ini, sejak pukul 8 pagi terlihat begitu antusias mendaftarkan diri dengan membawa fotokopi KTP sebagai syarat untuk mengikuti program percepatan vaksinasi. Untuk persyaratan di luar wilayah Desa Kopo, persyaratannya membawa bukti vaksin pertama, fotokopi KTP, dicantumkan nomor telepon. Nomor telepon sendiri itu untuk apa, Bu? Untuk hasil konfirmasi, hasil sertifikatnya, jadi bisa dilihat di nanti ada linknya gitu. Pemerintah Desa Kopo menyediakan jumlah vaksin Sinovac saat itu sebanyak 500 dosis, namun ada kemungkinan penambahan jumlah vaksin apabila sampai jam 12 siang warga masih banyak yang datang. Karena dalam giat percepatan vaksinasi massal ini bersifat untuk masyarakat umum, siapapun boleh divaksin di sini, cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Satgas COVID-19 yang bertugas akan mengarahkan kepada setiap warga yang ingin divaksin. Dan yang tidak menggunakan masker, kami mohon untuk meminta ke pihak panitia, kami juga sediakan masker gratis. Dan sekali lagi, mohon dipahami bahwa untuk warga masyarakat Desa Kopo, setelah divaksinasi silakan pulang saja atau tunggu beberapa menit, kasih konfirmasi. Untuk hasil vaksinasinya nanti didistribusikan melalui RT-nya masing-masing. Pertama, daftar menunjukkan kartu tanda penduduk kepada Satgas COVID-19, kemudian diarahkan untuk diperiksa tensi darah dan riwayat kesehatan oleh tim medis. Setelah dinyatakan lulus dan bisa divaksin, warga diarahkan kembali ke petugas medis untuk disuntik vaksin. Selanjutnya, bagi warga yang telah selesai divaksin dan berdomisili di Desa Kopo, dipersilahkan untuk kembali pulang guna mengurangi kerumunan. Dan hasil atau sertifikat vaksinasinya nanti akan diberikan kepada ketua RT-nya masing-masing. Namun bagi warga masyarakat di luar Desa Kopo, yang telah selesai divaksin, hasil sertifikat vaksinnya bisa ditunggu di tempat yang telah disediakan di luar aula kantor Desa Kopo. Ini vaksin yang pertama. Kenapa? Udah berapa kali? Yang kedua. Yang kedua kali. Selama yang kedua ini ada keluhan nggak? Enggak sih. Ada ya. Menurut petugas medis Puskesmas Cibulan Dr. Manaf, untuk warga yang ingin divaksin tidak ada persyaratan khusus, yang penting warga harus jujur ketika ditanya oleh petugas medis mengenai riwayat dan kondisi kesehatannya. Ini vaksin ada yang pertama, ada yang kedua ya. Mudah-mudahan antusias masyarakat yang kelihatannya semakin bagus lah akan istilahnya mempercepat memutus mata rantai virus COVID ya, yang sekarang mungkin di Kecamatan Cisarua lagi sangat-sangat meningkat ya. Ya mudah-mudahan dengan ketersediaannya juga vaksin sekarang, tingkat kesehatan masyarakat Kecamatan Cisarua khususnya semakin terjaga dari virus COVID ini. Oh, itu syarat-syarat yang harus istilahnya kesehatan pada masyarakat itu yang punya penyakit tertentu, misalkan darah tinggi atau jantung, pernah punya penyakit ginjal atau
apalagi dalam pengobatan misalkan kayak cuci darah yang gitu-gitu itu kita tidak berikan ya, atau yang mempunyai asma, diabetes, penderita apa namanya punya kayak apa namanya itu penyakit ginjal, ibu hamil itu nggak boleh, kita pending ya. Jadi tidak semua masyarakat yang datang itu lulus screening langsung divaksin, nggak. Kita saring dulu, kita screening. Kalau yang misalkan orangnya punya keluhan penyakit tertentu, misalkan taruhlah darah tinggi ya, kalau untuk sampai 150, 160 kita masih bisa vaksin ya. Kalau di atas itu mungkin dia suruh berobat dulu, dikasih pengobatan dulu, mungkin di jadwal berikutnya dia datang kembali apakah udah bisa divaksin atau belumnya. Kalau misalkan udah bagus ya kita vaksin, kalau misalkan masih tinggi ya kita cancel. Intinya warga harus terus terang memberitahukan kepada petugas medis kondisi kesehatannya, apakah pernah dirawat di rumah sakit atau mempunyai penyakit dalam seperti jantung, ginjal, maag dan lainnya. Selain itu bagi warga yang alergi dengan obat atau wanita yang lagi hamil tidak boleh mengikuti vaksinasi massal. Dan bagi warga yang tensi darahnya naik saat diperiksa tensi darah, petugas medis menyarankan untuk beristirahat dan rileks, agar tensi darahnya bisa normal sehingga bisa dilaksanakan penyuntikan vaksin. Alhamdulillah tidak enak lah, tidak ada gejala apa-apa gitu. Manfaatnya sendiri apa sih Pak untuk Mudah-mudahan manfaatnya akan terasa lebih bisa menjaga imun kita gitu ya, sehingga bisa tercegah dari barangkali COVID ya. Alhamdulillah ya, saya sebagai perwakilan DPD Perempuan menyambut baik adanya vaksinasi massal ini, dan alhamdulillah saya juga barusan sudah divaksin. Dan bagi yang takut ternyata tidak sakit ya, saya kasih tahu yang lain ternyata tidak sakit, dan kita tinggal menunggu nanti vaksin yang berikutnya. Ini yang kedua ya? Tidak ada efek samping, ya, tidak ada rasa apa-apa gitu seperti tadi yang saya masyarakat jangan takut divaksin untuk Indonesia sehat. Kami sudah divaksin, ayo masyarakat kita vaksin. Tujuan vaksinasi COVID-19, menurunkan kesakitan dan mengurangi angka kematian akibat COVID-19, dan untuk mencapai kekebalan kelompok herd immunity, serta mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksin di Desa Kopo, dari target 500 sampai dengan jam sekarang sudah mencapai 450. Kami dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih baik kepada pemerintah desa maupun warga Desa Kopo yang sudah berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program vaksinasi di Kecamatan Desa. Himbauan kepada masyarakat, ayo kurang babarengan divaksin karena buat kepentingan kita semua. Terima kasih. Sampai jam 12 siang, daftar warga yang ikut divaksin sudah mencapai 450 orang. Alhamdulillah pada hari ini Desa Kopo melaksanakan vaksinasi massal untuk Desa Kopo, khususnya umumnya warga-warga desa tetangga juga silakan. Target kami adalah sesuai dengan dari puskesmas, itu jumlahnya kita target sudah 500. Tapi alhamdulillah antusias warga masyarakatnya cukup tinggi sekali, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua unsur Sekcam, Kecamatan Sarua, dan pada dalamnya juga Pak Kapolsek, Bapak MP, dan beserta seluruh unsur masyarakat lainnya yang tentunya sosialisasi, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Satgas Desa Kopo yang dalam kurun waktu 3 hari 4 hari mempersiapkan semuanya, sehingga alhamdulillah hari ini bisa lancar, dan insya Allah target kami hari ini 500. Insya Allah depannya juga kita akan coba lagi untuk warga yang masih belum, kita akan agendakan untuk vaksin massal selanjutnya. Dan himbauan juga untuk masyarakat, ini jangan takut untuk divaksin, karena vaksin ini adalah sebagai bentuk ikhtiar kita untuk terhindar dari wabah corona yang apalagi sekarang ini virus corona ditambah juga dengan virus yang terbaru ini semakin mewabah. Justru kita
sebagai masyarakat juga harus menjaga diri, menjaga keluarga, juga menjaga yang kita sayangi semuanya. Kegiatan vaksinasi massal Desa Kopo berjalan dengan lancar dan kondusif. Yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi massal ini, petugas medis Puskesmas Cibulan, mahasiswa Al-Ikhlas, Satgas COVID-19 Desa Kopo, seluruh staf Desa Kopo, anggota Satpol PP Kecamatan Cisarua, anggota SLRT Dinas Sosial Kabupaten Bogor, anggota BPD Desa Kopo, anggota TNI Angkatan Darat Koramil 2124 Kecamatan Cisarua, serta dihadiri langsung PLT Camat Cisarua dan Kapolsek Cisarua beserta jajaran anggota Polsek Cisarua. Palapa TV mengabarkan.